Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radea Wahyu Tami, NIM 2019 1060 1019 dari kelas Perpetaan dan Aplikasi GIS-A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang atribut tabel dan simbologi pada ArcGIS atau ArcMap beserta cara mempraktikkan pada ArcMap atau ArcGIS. Diharapkan dalam penjelasan ini kita dapat mengerti atau memahami, mengenal lebih maju mengenai atribut peta dan simbologi yang ada pada ArcMap atau ArcGIS. Yang pertama yaitu atribut tabel. Atribut tabel ini merupakan bagian yang penting dari SIG, yaitu sebuah pengetahuan tentang database, atau dalam SIG itu biasanya disebut sebagai data atribut. Data atribut ini berbentuk tabel, oleh karena itu sering disebut dengan tabel atribut. Tabel atribut ini memiliki kolom dan baris. Format data yang digunakan adalah DBF dan TXT. Semua program, aplikasi, sistem informasi geografis itu menggunakan atribut fitur untuk menghasilkan informasi dan memanipulasi tampilannya. Tanpa data yang tersimpan dalam atribut fitur ini, maka data tersebut tidak akan memiliki arti yang banyak karena hanya memberikan informasi bentuk fitur saja. Dalam ArcMap itu terdapat dua pilihan akses pengelolaan atribut, yaitu yang pertama ada atribut layer. Atribut layer ini, tabel ini tuh dapat diakses baik dalam mode editing maupun dalam mode biasa. Di dalam mode biasa, editing yang dilakukan itu sangat terbatas sehingga umumnya itu hanya digunakan untuk preview atribut sebelum diedit. Lalu ada kotak dialog atribut. Kotak dialog ini itu diakses melalui tool atribut yang terdapat pada toolbar editor. Tool ini tuh hanya aktif dalam mode editing dan hanya memperhatikan atribut fitur yang terpilih. Selanjutnya, atribut tabel ini sudah dijelaskan pada sebelumnya tadi kan, tabel yang menampilkan data-data yang terdapat dalam fitur dan dapat diakses baik dalam mode editing maupun dalam mode biasa. Nah, saya lihat pada sebelah kanan ini adalah ikon-ikon yang ada pada atribut tabel, yaitu ada tabel option, select by attribute, switch selection, clear selection, zoom to select, select all. Nah, pada cara untuk melihat dan menutup tabel atribut itu, yang pertama, dalam tabel of content itu diiklanan dalam layarnya yang hendak akan dilihat atributnya. Lalu dari daftar menu yang tampil itu kita bisa memilih open atribut tabel, lalu selanjutnya akan tampil tabel atribut layarnya. Dan untuk menutup kita tinggal mengklik icon close yang terdapat pada sudut kanan atas tabel. Pada atribut tabel ini menampilkan data layar yang serupa dengan worksheet atau tabel di mana record data diperlihatkan dalam arah mendatar atau baris, sedangkan field diperlihatkan dalam arah vertikal atau kolom. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat mengenai data type yang ada pada atribut tabel. Yang pertama itu ada short integer, yaitu jenis untuk seluruh angka dengan digit pendek. Biasanya itu untuk kode dan lain sebagainya. Lalu ada long integer, ini untuk jenis untuk seluruh angka dengan digit panjang. Lalu ada float, ini tuh untuk angka dengan nilai pecahan desimal dengan digit yang pendek. Lalu ada double, yaitu angka dengan nilai pecahan desimal dengan digit panjang. Lalu ada text. Teks ini tuh untuk seluruh karakter termasuk alphanumerik, biasanya itu untuk nama dan lain sebagainya. Lalu ada date. Date ini itu untuk menyimpan waktu dalam hal ini. Nah, selanjutnya yaitu simbologi. Simbologi ini tuh merupakan pengaturan tampilan dari data spasial. Meskipun asal katanya adalah simbol, namun simbologi ini memiliki cangkupan yang lebih luas karena mencakup simbol, warna, ukuran, transparansi, dan sebagainya. Bentuk dari simbologi ini yang pertama itu
ada simbologi poin. Ini tuh contohnya digunakan untuk titik pada kota. Kota itu dapat direpresentasikan dalam fitur poin atau poligon tergantung pada AOI-nya. Untuk peta Indonesia, kota itu dapat direpresentasikan sebagai poin yang merupakan fitur tanpa dimensi. Dalam proyek yang lain yang memiliki AOI dengan skala lebih besar, misalnya cakupan sebuah kabupaten, maka kota itu sebaiknya ditampilkan dalam bentuk poligon. Lalu selanjutnya yaitu bentuk simbologi polyline. Contohnya itu digunakan pada sungai atau jalan. Sungai itu dapat direpresentasikan dalam polyline atau poligon. Itu tergantung kepada skala dan tingkat akurasi. Pada peta dengan cakupan Indonesia, data sungai itu digunakan adalah tipe polyline. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan atribut peta dan simbologi ini pada ArcGIS atau ArcMap agar kita lebih memahami lagi mengenai atribut tabel dan simbologi yang ada pada peta. Nah, yang pertama kita buka aplikasi ArcMap-nya. Lalu setelah kita membuka aplikasi ArcMap, kita menyiapkan gambar SHP yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan SHP dari batas kecamatan Rawakangkung. Nah, lalu kita tarik. Nah, setelah muncul seperti ini, jika sudah tampil, kita bisa mengklik kanan pada bagian ini. Lalu klik Open Atribut Tabel. Nah, di sini bisa dilihat bentuknya ini sama seperti Excel, yaitu ada kolom dan baris. Di sini ini memiliki konten yang nantinya itu dapat kita visualisasikan. Contohnya itu kita bisa menambahkan tabel, misal tingkat kepadatan jumlah penduduk, jumlah dari ketersediaan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, jika untuk mengecek konten atau kondisi dari sebuah objek tersebut, bisa kita klik pada icon identity ini. Nah, setelah itu lalu kita klik pada di sini. Nah, nanti akan keluar informasi seperti berikut. Nanti informasi ini tuh sama dengan pada tabel yang ada di sini. Bisa dilihat. Misalnya ini Dawan Wetan. Ini FID-nya ada 5. Ini bisa dilihat ini. Lalu pada tabel ini kita bisa menambahkan kolom atau mengurangi dan mengeditnya. Untuk menghapus kolom, kita tidak dapat mengembalikan lagi kolom tersebut, atau bisa disebut ini tuh sifatnya permanen. Untuk mendelete kita itu bisa klik ini. Nah, setelah itu kita klik kanan. Nah, lalu kita pilih delete field ini. Nanti setelah kita pencet delete field ini itu akan muncul notifikasi. Lalu kita bisa pilih yes. Dan kolom yang sudah dihapus ini tidak bisa dikembalikan atau sifatnya itu permanen. Selanjutnya, untuk menambahkan tabel, di sini saya akan menggunakan cara yang mengkonekkan pada Microsoft Excel. Selanjutnya, yang pertama kita buka Microsoft Excel-nya. Jika sudah terbuka Microsoft Excel-nya, kemudian kita tuliskan nama kelurahan atau desanya. Sebelum kita menulis kelurahan atau desa, kita harus membuat judul kolom dan harus sama dengan judul kolom yang ada pada ini, yang harus ada pada ini, harus sama. Jika di sini judul kolomnya ini desa, maka kita harus menulisnya di sini desa.
Nah, kenapa penulisannya ini harus sama? Ini tuh dikarenakan nantinya kita akan menjoinkan field atau kolom ini dengan judul kolom yang sama tadi dengan judul kolom yang ada pada SHP-nya tadi. Jika ada yang berbeda, ini nanti tidak mau dijoinkan. Yang bawahnya ini juga sama. Jika tidak ada spasi, maka kita di sini menulisnya juga tidak ada spasinya. Oleh karena ini, untuk memudahkan kita menuliskannya di sini, kita bisa mengcopy paste dari sini saja. Nah, kita copy. Nah, jika sudah selesai, kita bisa buat judul kolom yang baru di sini. Misalnya, kita ingin menulis banyaknya luas panen padi atau palawija berjenis tanaman pada Kecamatan Rowokangkung. Misalnya kita di sini kita tuliskan padi, terus di sini jagung. Di sini kacang tanah. Misalnya ini ada 400. Nah, jika sudah kolomnya terisi penuh, kita sudah bisa meng-save dengan formatnya itu di 2003. Kenapa dengan format 2003? Ini dikarenakan untuk menghindari crash saat akan dikoneksikan pada ArcMap-nya. Kita save. Misalnya kita beri judul dengan hasil panen. Lalu di save as tab-nya kita pilih yang ini 2003. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita kembali pada ArcMap. Nah, setelah itu kita gabungkan. Nah, syarat penggabungan ini yaitu tadi salah satu kolom itu ya, harus ada yang sama persis pada atribut tabel di sini nih. Yaitu tadi yang samakan desa. Setelah itu caranya kita klik kanan pada layar ini, lalu pilih join. Nah, di sini ada 3 step dan pengisiannya ini tuh harus benar. Yang pertama ini kita pilih field yang ingin dijadikan acuan yaitu desa. Lalu yang kedua kita cari file lokasi Excel yang tadi kita buat. Di sini. Kita double klik.
lalu akan keluar sheet 1, lalu kita pilih. Nah, selanjutnya kita di sini akan muncul yang sama dengan field yang tadi, yaitu desa. Lalu kita harus memvalidasi untuk memastikan benar atau tidaknya data yang kita joinkan ini. Nah, seek of secret card ini sudah benar. Kita close, lalu kita klik OK. Nah, kemudian di sini nantinya akan digabungkan secara otomatis. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah field yang kita gabungkan tadi dari Excel. Nah, karena ini sifatnya belum permanen atau sifatnya ini hanya sementara, jadi kita harus meng-save dengan klik ini, lalu kita pilih data, export data. Nah, lalu kita cari lokasinya. Nah, misalnya di sini kita akan tulis di sini, misalnya kita tulis Rowo Kangkung luas panenan. Nah, setelah itu kita save, lalu kita klik OK, kita klik yes, lalu di sini akan muncul ini, kita klik kanan penatribut tabel. Nah, sini sudah muncul dan ini sifatnya tidak sementara lagi. Lalu yang ini kita bisa meremove-nya. Nah, itu tadi cara mempraktikkan terkait atribut tabel. Selanjutnya kita dapat memvisualisasikan tabel tersebut dengan memberi simbol atau simbologi atau pewarnaan pada setiap desa ini. Kemudian pada layer yang baru ini kita bisa mengklik kanan, lalu kita pilih properties, kita tunggu. Nah, setelah itu kita pilih simbologi ini. Nah, pada kotak show ini kita pilih yang kategoris. Nah, di sini kita dapat memvisualisasikan keterangan atau angka yang dapat dibuat simbolnya secara otomatis. Lalu kita pilih yang ingin disimbolkan di sini, misalnya padi. Nah, kita kemudian klik add all value ini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Kemudian kita matikan tanda centang ini, lalu kita klik apply, terus OK. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul warna-warna, misalnya ini 307. Kemudian untuk mengetahui nama-nama desa, kita bisa klik kanan lagi di sini, lalu kita klik properties, kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih yang labels ini. Nah, pada labels ini untuk memberi nama keterangan desa atau penamaan desa pada kecamatan Rawakangkung tadi. Nah, di sini kita pilih desa. Kita bisa memilih desa yang ini atau yang ini, itu sama saja. Kemudian kita bisa mengatur ukuran fontnya, atau ini kita bisa merubah.
tapi di sini kita pakai Arial saja. Ini bisa diubah jadi 12. Lalu kita beri centang pada label ini, kemudian apply, terus oke. Nah, di sini akan muncul keterangan dan informasi yang ada pada tabel tadi. Misalnya ini pada sumber sari, ini padinya ada luasnya ada 558. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang atribut peta dan simbologi beserta cara mempraktikkannya pada aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.